Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lim wa ifadata wa istifadah wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darain amin. Kita lanjutkan kajian kitab Adatus Salaf Ali Ba'alawi yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad Abdullah Muhammad Al-Haddad. Kita masih membahas tentang sikap daripada para ulama Sadah Ba'alawi terkait dengan beberapa permasalahan fikih. Ini permasalahan yang meringankan umat untuk menentukan sikap di dalam beberapa permasalahan fikih. Seperti contoh kemarin itu dalam hal urusan air. Mazhab Syafi'i itu kalau air kurang dari 2 kulah kejatuhan najis, otomatis airnya tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik berubah maupun tidak berubah. Tapi kalau menurut pendapatnya mazhab Imam Malik, air sedikit, artinya kurang dari 2 kulah, kalau kejatuhan najis selama tidak berubah maka tetap suci dan mensucikan. Dan ini yang dipegang oleh ulama Sadah Ba'alawi, para habaib itu pegang itu, dan kita bisa ngikuti. Karena ini memang sering terjadi. Jeding tinggal separuh airnya, kemudian ada banyak kotoran cicak, kadang ada 3, 4, 5. Selama airnya tetap seperti itu, tidak berubah, silahkan kita mengikuti apa yang dipegang oleh para ulama daripada Sadah Ba'alawi, di mana mereka mengikuti pendapatnya Imam Malik. Boleh-boleh saja. Toh memang kita tidak harus mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Dalam beberapa kondisi tertentu kita boleh untuk mengikuti pendapat di luar mazhab Syafi'i. Imam Malik juga gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal, juga mendirikan madhab. Jadi orang dulu berbeda itu sudah biasa, tapi saling menghormati. Kita lanjutkan sekarang. Termasuk beberapa permasalahan fikih yang menjadikan para ulama dari Sadah Ba'alawi punya sikap tersendiri, yaitu dalam hal urusan baca bismillah pada saat membaca ayat Al-Quran. Idza qara'u min asna'i suratin min suratil Quran la yubasmaluna sawa'un fis sholati aw kharijaha. Kita pada saat membaca Al-Quran itu aturannya disunnahkan untuk membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, baik ketika baca Qur'annya itu di awal surat maupun di tengah-tengah surat. Tapi mereka para ulama Sadah Ba'alawi punya sikap tersendiri pada saat mereka membaca ayat di tengah-tengah surat, maka mereka tidak membaca bismillah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Misalnya waktu ngimami sholat, langsung membaca di tengah-tengah ayat, kalla la yumbadzanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Tidak usah bismillah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, tanpa baca bismillah. Bagaimana kalau baca bismillah? Ya boleh-boleh saja. Cuma mereka para ulama dari Sadah Ba'alawi kalau baca di tengah-tengah ayat, tidak di awal surat, itu mereka tanpa baca bismillah. Dan yang perlu dipahami bahwasanya bismillahirrahmanirrahim setiap awal surat itu bukan termasuk bagian dari surat itu. Bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian dari surat. Karena kan di tulisan di Al-Quran kan ada kadang bismillahirrahmanirrahim setiap awal surat itu. Tapi itu tidak termasuk bagian dari surat itu. Dan bismillah ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
Kalau Bismillahirrahmanirrahim ini apakah termasuk bagian dari Fatihah atau tidak? Kalau madhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau madhab lain, misalnya madhab Imam Malik, madhab Maliki, itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Tuh, ayatnya berapa? Ayatnya sama-sama mengatakan 7, cuma cara ngitungnya beda. Madhab Syafi'i dengan madhab Imam Malik. Kalau madhab Imam Syafi'i dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Kalau madhab Malik, cara ngitungnya beda. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat. Kalau di kita Quran kita itu kan ada tanda wakaf ya. Madzhab Malik di sini ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Sama-sama 7. Jadi kalau kita pas misalnya baca Quran biasa atau ngimami, sah-sah saja kalau kita berhenti di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh-boleh saja. Tidak ada larangan. Dan bahkan kalau orang itu ngerti, seringkali orang berhenti di beberapa ayat yang di situ tidak ada tanda wakafnya, karena dia ngerti berhenti di situ boleh saja berhenti dan tanpa diulang, boleh saja selama memang tidak menyalahi artinya. Nah, itu terkait dengan membaca surat di tengah-tengah, membaca ayat di tengah-tengah surat. Apakah boleh baca bismillah atau bagaimana? Secara umum itu disunahkan untuk baca bismillah, tapi kalau kita ngikuti apa yang dipegang oleh para ulama dari Saddah Ba'alawi, mereka tidak membaca bismillah ketika membaca ayat di tengah-tengah surat. Bisa kita tiru kedua-duanya. Yang berikutnya, yaktafuna di kasratin nafilati bisawakin wahidin mislu salati tarawih wal witri wad duha yasdaquna fir rak'atainil ula faqat. Pada saat kita sholat sunnah, misalnya dengan rakaat yang cukup banyak, misalnya apa? Sholat sunnah dengan rakaat yang banyak, tarawih, duha, witir, ini ya. Witir maksimal berapa? 11. Duha maksimal berapa? 8. Maksimal 12. Cuma yang afdal itu 8. Bagaimana kalau orang sholat sunnah? Apakah setiap mau memulai sholat sunnah apakah harus bersiwak? Secara fikih itu sunnahnya setiap mau melakukan sholat. Misalnya sholat tarawih itu kan 20 rakaat, tiap 2 rakaat salam, berarti nanti bersiwaknya adalah 10 kali. Kalau menurut aturan fikih secara umum seperti itu. Tapi menurut para ulama dari Saddah Ba'alawi, kalau sholat sunnah dan rakaatnya banyak cukup dengan 1 kali siwak. Misalnya sholat tarawih, ya rakaat mau memulai rakaat pertama itu siwak. Setelah itu ya sudah sampai akhir sudah. Nanti sholat witir baru siwak lagi. Tapi kalau kita ngikuti pendapatnya dari mayoritas ulama fikih madzhab Syafi'i, setiap mau sholat itu disunahkan untuk bersiwak. Berarti kalau sholat tarawih bersiwaknya berapa kali? 10 kali kan? Karena setiap 2 rakaat 1 kali salam. Masa setiap 1 rakaat siwak? Gimana caranya? Setiap 2 rakaat 1 kali salam. Ya kita bisa ngikuti yang manapun. Dalam kondisi tertentu kita lebih bagus untuk mengikuti apa yang dipegang oleh para ulama dari Saddah Ba'alawi, karena khawatir ketinggalan. Apalagi sholat tarawih di Indonesia, ada yang sampai 20 rakaat itu berapa menit? 7 menit. Jadi memang ada sebagian ulama yang melakukan setiap mau melakukan sholat sunnah itu bersiwak.
Ada yang cukup 1 kali bersiwak untuk beberapa rakaat sholat sunnah. Yang mengatakan itu cukup 1 kali adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau dari Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Beliau dari Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. As-Segaf itu tulisannya As-Saqaf. As-Saqaf. Kemudian orang-orang Hadramaut, orang-orang Yaman membaca qaf itu agak susah, jadi As-Segaf. Qaf jadi G, dan itu sholatnya tetap sah. Ihdinas siratal mustaqim. Orang tarim seperti itu cara baca qafnya itu. Al-qaf al-yabisah, qaf yang kering. Ada qaf yang kering, ada qaf yang basah. Itu tetap sah sebagaimana kemarin dijelaskan. Kemudian permasalahan yang berikutnya, masalah azan. Pada dasarnya setiap kita mau sholat itu disunahkan untuk adzan, baik sholatnya di masjid maupun sholat di rumah. Itu sama-sama ada kesunahan untuk adzan. Jadi adzan tidak harus di masjid, bisa di musola, bisa di rumah. Itu aturan secara umum seperti itu. Tapi berbeda dengan apa yang dipegang oleh para ulama dari Sadahbah Alawi. Mereka berpendapat bahwasanya kalau ada orang mau sholat jamaah, misalnya sekeluarga, maka cukup dengan iqamat saja tanpa melakukan adzan, baik di rumah maupun di musola atau di mana saja. Dan ini saya praktekkan. Setiap malam Sabtu saya ada rutinan sholawat di sini. Kemudian setelah sholawat ada sholat berjamaah tanpa adzan, langsung iqamat. Tapi kalaupun adzan ya boleh-boleh saja, tidak dilarang, boleh. Tinggal kita mengikuti siapa. Nah, perbedaan pendapat ini kan menimbulkan banyak rahmat untuk kita semua sebagai orang awam. Saya juga orang awam, jadi bisa mengikuti yang mensunahkan untuk adzan, bisa yang mengikuti yang langsung iqamat. Kalau orang tahu perbedaan pendapat, hidupnya itu indah, tidak terlalu kaku, menghargai pendapat banyak orang, gitu loh. Misalnya dalam hal urusan kunut, mazhab Syafi'i, kunut itu hukumnya sunnah. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kunut itu tidak disunnahkan. Kedua-duanya ulama besar. Kalau kita tahu bahwa itu sama-sama ulama besar, ya kita pasti menghargai pendapat. Jadi tidak usah sok sinis dengan orang yang tanpa kunut. Atau juga dalam mazhab Syafi'i tetap sah orang tanpa kunut. Kalau kita sholat di Masjid Muhammadiyah misalnya, mereka tidak kunut, ya silakan, kita sebagai imam tidak usah kunut, tidak apa-apa, menghormati karena kita di masjidnya orang. Kalaupun seandainya saya diminta untuk jadi imam di Masjid Muhammadiyah atau Masjid Salafi Wahabi, saya tidak akan kunut. Jangan terlalu mempertahankan prinsip yang bisa menyakiti orang lain, selama di situ masih ada celah untuk berbeda dan sama-sama ada pendapat yang bisa diikuti, gitu. Jangan sampai mengatakan sesat orang yang tidak kunut. Yang berikutnya, masalah menjawab adzan. Menjawab adzan hukumnya apa? Menjawab adzan hukumnya apa? Menjawab adzan hukumnya wajib, sama seperti menjawab salam. Menjawab salam hukumnya wajib. Tapi ini ada beberapa pengecualian. Menjawab salam kalau dari seorang perempuan kepada laki-laki itu tidak begitu wajib. Bagusnya tidak usah salam ketika menimbulkan fitnah kalau dari perempuan. Dan saya seringkali ketika ngechat orang itu tanpa salam. Khawatir apa? Walaupun sesama laki-laki atau kepada perempuan, saya jarang sekali pakai salam. Khawatir dia tidak jawab salam.
padahal jawab salam hukumnya wajib. Berarti saya akan menjadi penyebab dia melakukan dosa. Saya seringkali tidak salam, kecuali kepada orang-orang tertentu yang menurut saya perlu untuk saya hormati, saya pasti pakai salam. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Kalau jawab salamnya di satu forum atau satu majelis, maka hukumnya fardu kifayah. Misalkan saya mengucapkan salam, yang penting ada satu saja yang menjawab, sudah yang lain gugur, itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau untuk perorangan hukumnya wajib. Dan bahkan ada satu kondisi tertentu di mana kita mengucapkan salam justru berdosa. Contoh seperti kasus tadi itu. Atau kita ngelewati di satu jalan, di situ ada orang-orang yang sedang judi atau minum minuman keras atau preman. Assalamualaikum. Gitu. So Islami, so apa? Tidak dijawab. Kita yang dosa nanti. Karena apa? Karena menyebabkan orang berdosa. Ini termasuk contoh di mana yang sunnah itu lebih banyak pahalanya dibanding yang wajib. Pada dasarnya ibadah yang wajib itu pahalanya lebih banyak dibanding ibadah yang sunnah. Tapi ada beberapa contoh di mana ibadah sunnah itu lebih banyak pahalanya dibanding ibadah wajib. Contohnya apa? Mengucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Tapi lebih besar pahalanya mengucapkan salam dibanding menjawab salam. Jadi setiap permasalahan pasti ada pengecualian. Jadi tidak usah gengsi-gengsi untuk mengucapkan salam, tapi harus tahu situasi dan kondisi. Kalau di takrim itu sudah biasa, orang masuk warung, assalamualaikum, sudah biasa. Ketemu sama orang, assalamualaikum, sudah biasa di sana. Di sini ya agak aneh gitu, orang masuk warung kopi, salam gitu. Padahal itu bagus. Salam itu kan artinya kita mendoakan keselamatan untuk orang lain. Dan ada satu keterangan yang sangat bagus disebutkan di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis. Begitu sangat mengherankan orang mengucapkan salam kepada orang lain, tapi di sisi yang lain orang tersebut membicarakan orang yang diucapkan salam itu. Karena salam sendiri itu artinya mengucapkan dan mendoakan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di sisi yang lain dia tidak menyelamatkan orang lain tersebut. Kenapa? Karena dia membicarakan. Karena al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sesungguhnya itu adalah yang dimana orang lain selamat dari lisannya dan juga tangannya. Jadi kita harus benar-benar meresapi arti dari salam itu sendiri. Menjawab adzan sekarang. Menjawab adzan, tradisi dari ulama Sahdaba Alawi, kalau mereka ada di dalam satu majelis, maka menjawab adzannya setelah selesai majelis itu. Misalnya lagi majelis ilmu atau majelis maulid, majelis sholawat, majelis zikir, ada adzan berkumandang, mereka tidak langsung menjawab. Tunggu selesai dulu, dan setelah itu baru kemudian menjawab adzan. Dan itu diperbolehkan. Pada saat kita makan misalnya, boleh-boleh saja tidak langsung menjawab adzan. Nanti setelah selesai makan langsung dijawab, langsung diropel dari awal sampai akhir. Gitu caranya. Itu menurut kebiasaan mereka. Walaupun di tarim juga ada sebagian yang ketika ada adzan berkumandang mereka menghentikan majelis sejenak. Kalau di pondoknya Habib Umar itu, kalau sudah waktunya adzan, walaupun di majlis ada muadzin yang langsung adzan, karena memang di situ langsung adzan. Setelah itu, setelah adzan dan doa adzan langsung dilanjutkan majlis. Nanti sholatnya setelah selesai majlis. Nah kita bisa ngikuti ini. Pada saat ada adzan, kalau pas lagi majlis, ya tidak jawab adzan juga tidak apa-apa. Tapi tetap dijawab nanti setelah selesai. Paham? Ya mana yang wajib dijawab adzannya? Yang wajib dijawab adzannya itu yang dimana kita mau sholat di situ. Misalnya kita mau sholat di masjid jami, ya kita jawab adzannya yang adzan masjid jami.
Kalau tidak sholat di mana-mana, ya kita jawab adzan yang pertama. Misalnya kita sholatnya di sini, ya kita jawab adzan yang pertama. Tidak mungkin dijawab semuanya, cukup satu saja. Atau bisa menjawab adzan yang terdekat dengan tempatnya. Sekarang permasalahan terkait dengan sholat Jumat. Sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i itu minimal jumlahnya harus 40 orang. Ya. Harus 40 orang. Kurang dari 40 orang sholat Jumatnya tidak sah. Tapi yang jadi permasalahan kadang ada dalam satu desa itu yang sholat Jumat kurang dari 40. Banyak apa sedikit? Sedikit. Enggak, maksudnya sholat Jumat yang jamaahnya kurang dari 40 itu kira-kira terjadi banyak apa enggak? Banyak, terutama daerah pegunungan, ya. Kadang-kadang jamaahnya mungkin cuma 30 atau 20-an gitu. Bagaimana? Menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi kita bisa mengikuti apa yang dipegang oleh para ulama Sadaba Alawi, bahwasanya sholat Jumat walaupun kurang dari 40 tetap sah. Ini berbeda dengan mazhabnya Imam Syafi'i yang tidak sah Jumat kecuali dengan 40 orang. Jadi kita boleh mengikuti kondisi-kondisi tertentu biar tidak kaku kita bermasyarakat itu. Semakin orang banyak ilmunya itu jarang protes. Orang yang gampang protes itu ini sedikit ngaji, sudah merasa pinter dan tidak mau belajar. Orang yang protes itu seperti itu tipenya. Orang yang tinggi ilmunya ada yang nyeleneh sedikit, ada yang beda sedikit, ya karena tahu ilmunya. Itu ada pendapat yang mengatakan boleh. Ini ada yang mengatakan boleh, ya sudah ada banyak protes. Rata-rata yang banyak protes itu yang sedikit ilmunya, sudah merasa pintar dan tidak mau belajar. Makanya belajar itu kan tetap wajib sampai kapanpun. Belajar hukumnya wajib. Boleh orang berhenti sekolah, boleh orang berhenti kuliah, boleh orang berhenti mondok, tapi tidak boleh berhenti belajar. Tidak boleh berhenti belajar karena belajar hukumnya wajib sampai kapanpun. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sampai sekarang pun saya juga belajar. Mungkin belajarnya lebih banyak saya dibanding kalian. Banyak saya belajar, malam belajar, pagi belajar, sore juga belajar. Ya belajar untuk mempersiapkan seperti ini juga. Jadi kadang-kadang tuntutan itu menjadikan orang menjadi pinter karena tuntutan. Ada yang tanya ini, awalnya tidak tahu, akhirnya buka-buka kitab. Buka kitab tidak paham. Ya saya tidak gengsi untuk tanya kepada teman-teman saya. Ya harus dimanfaatkan seperti itu untuk hal-hal yang baik. Itu terkait sholat Jumat. Boleh kita mengikuti pendapatnya para ulama Sadaba Alawi yang mengatakan bahwasanya kurang dari 40 tetap sholat Jumatnya sah. Kemudian yang berikutnya adalah terkait perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar Al-Haytami dan ulama-ulama dari mazhab Syafi'i yang lain. Ibnu Hajar itu ada dua Ibnu Hajar yang terkenal. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami pakai ta, Al-Haytami itu seorang pakar fikih, ahli fikih. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu seorang pakar ilmu hadis, pakar hadis. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya kita harus benar-benar peka, karena di beberapa kitab cuma disebutkan Ibnu Hajar tanpa dilanjutkan Al-Haytami apa Al-Asqalani. Kalau Ibnu Hajar disebutkan di dalam kitab-kitab fikih pasti menuju kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Ibnu Hajar dalam kitab-kitab hadis pasti menuju kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Biasanya kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani didahului Al-Hafidh. Al-Hafidh itu artinya orang yang ahli hadis, hafal ribuan hadis. Kalau di Indonesia agak berbeda. Hafidh lebih disematkan kepada orang yang hafal Al-Quran, padahal mestinya istilahnya itu adalah orang yang hafal hadis. Justru kalau orang hafal Al-Quran, istilah yang tepat itu hamilul Quran, orang yang hamil Al-Quran gitu.
Tapi ya tetap tidak dosa pakai istilah seperti itu ya. Ya tetap boleh-boleh saja, tidak kira dosa. Silahkan, selama tidak melakukan kesalahan fatal ya tidak apa-apa. Hafid sama hamil ya maksudnya sama saja. Nah, Ibnu Hajar seringkali berbeda dengan seorang ulama yang lain yang bernama Imam Romli. Imam Romli, dan kadang juga berbeda dengan pendapat-pendapat yang lain dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana ketika terjadi perbedaan pendapat di antara Ibnu Hajar dan Imam Romli misalnya, maka para ulama di Hadramaut dari Sadahba Alawi lebih memenangkan pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Karena memang seringkali berbeda pendapat. Dalam satu keterangan disebutkan ini antara mertua dan menantu, Ibnu Hajar dan Imam Romli ini. Jadi kadang-kadang mertua sama menantu itu sering beda. Ya sudah dari dulu. Dan sama-sama orang alim. Beda pendapatnya tetap saling menghormati. Kalau ulama di Hadramaut lebih memenangkan pendapatnya Ibnu Hajar ketika berbeda pendapat. Beda dengan ulama Mesir lebih memenangkan pendapatnya Imam Romli. Apa alasan ulama Yaman, Sadahba Alawi lebih memenangkan pendapatnya Ibnu Hajar? Ada beberapa alasan. Pertama, Ibnu Hajar itu menguasai ilmu hadis dan beliau orang yang sangat cerdas. Ibnu Hajar itu menguasai hadis dan beliau itu orang yang sangat cerdas. Alasan yang kedua, Ibnu Hajar itu orang yang sangat zuhud. Tahu zuhud? Ya. Apa zuhud? Hatinya tidak bergantung pada dunia. Hatinya tidak bergantung kepada dunia. Jangan diartikan zuhud itu orang yang tidak mau dunia. Karena banyak wali-wali Allah termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau termasuk orang yang paling kaya pada masanya. Tapi beliau termasuk orang yang zuhud karena hatinya tidak bergantung kepada hartanya. Zuhud. Beda dengan Imam Romli itu orang kaya. Ada cerita yang begitu sangat menarik terkait dengan kaya dan miskin ini. Jadi Imam Ibnu Hajar itu punya istri dan Imam Romli juga punya istri. Pada saat itu ada semacam tempat persewaan, tempat mandi begitu. Nah, istrinya Ibnu Hajar ini pengen mandi di tempat itu karena memang di rumahnya untuk persiapan mandi ini sangat terbatas. Jadi pengen nyewa semacam kolam begitu atau tempat pemandian untuk mandi di situ. Setelah diizinkan sama Imam Ibnu Hajar, istrinya bilang kepada penjaga kamar mandi itu, ini saya mau pakai tempat ini, berapa harganya? Ditolak sama penjaga kamar mandi, mohon maaf, ini sudah di booking sama istrinya Imam Romli. Akhirnya kecewa itu istrinya Imam Ibnu Hajar itu, mengadu kepada suaminya, ini gimana? Ini sudah di booking sama istrinya Imam Romli ini. Saya ini jadi berpikir, kalian ini kan sama-sama ulama, engkau ulama, Imam Romli juga ulama. Kenapa yang kita ini miskin, yang beliau itu kaya? Ini kan tidak adil ini. Kamu maunya apa? Ya saya pengen ya sama seperti mereka. Kemudian Imam Ibnu Hajar ini mengajak istrinya untuk pergi ke satu sumur di rumahnya, di belakang rumah begitu. Kemudian Imam Ibnu Hajar menimba air di sumurnya itu. Setelah ditimba, nyampe ke atas, ternyata timbanya itu berisi emas semuanya, banyak emas kepingan itu. Kemudian Ibnu Hajar menawarkan kepada istrinya, kamu mau pilih emas apa mau pilih saya? Kalau kamu pilih emas, sudah hubungan kita sampai di sini. Kalau kamu pilih saya, emas ini akan saya kembalikan lagi. Bagaimana jawaban dari istrinya? Masih agak sedikit menego. Bagaimana kalau saya ambil satu aja, tapi saya tetap masih pengen bersama kamu. Kadang perempuan seperti itu. Pengen ambil dua gitu. Ya tetap tidak boleh. Kalau begitu satu aja, tetap tidak boleh. Kalau setengah gimana? Tetap tidak boleh. Kalau pengen sama saya, ini saya kembalikan semuanya.
ke sumur. Artinya kalau pengen kaya itu saya bisa, tapi saya lebih suka dengan kondisi yang sudah ditakdirkan oleh Allah seperti ini. Sama seperti Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya orang yang paling kaya itu Nabi Muhammad sebenarnya. Karena pernah ditawari oleh malaikat Jibril untuk menjadikan gunung Uhud itu sebagai emas. Coba seandainya itu benar-benar terjadi, siapa yang bisa mengalahkan kekayaan Nabi Muhammad itu? Gunung loh ya. Gunung jadi emas itu. Tapi Nabi Muhammad pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ini mungkin doa yang tidak berani dipakai orang. Coba saya ijazahkan ini doa ini. Tidak kira qabil tuh nanti. Doa yang walaupun dari Nabi, tapi jarang dipakai sama orang ini. Nabi Muhammad itu sampai waktu beliau wafat punya hutang, dan beliau berpesan kepada salah satu keluarganya, ini gadaikan salah satu dari barang-barang saya. Nabi Muhammad ya, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, kekasih Allah. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad, hidupnya seperti itu. Kadang kita itu masih banyak ngeluh gitu. Kita bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Pengennya kita hidup mulia, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu prinsipnya orang itu. Ya dari mana, gimana caranya, surga yang mana itu yang mau dimasuki itu. Nah, Imam Ibnu Hajar ini orang yang sangat zuhud sekali ya. Makanya ulama Hadramaut itu lebih memenangkan pendapatnya Ibnu Hajar. Ini sama persis seperti ceritanya Imam Sibawai. Siapa Imam Sibawai itu? Seorang ulama nahwu. Ini hampir mirip dengan ceritanya Ibnu Hajar. Jadi Imam Sibawai ini punya istri yang pencemburu. Jadi namanya Imam Sibawai ini orang yang rajin belajar. Pagi baca kitab, siang baca kitab, sore baca kitab, malam baca kitab, dan beliau rajin mencatat, rajin nulis. Rata-rata karangan ulama itu hasil catatan kaki dari ngaji kepada gurunya. Itu jadi karangan kitab. Mestinya murid sekarang kalau kreatif itu dikumpulkan, dirapikan, jadilah satu catatan. Nah, karena saya ini mempelajari untuk bisa nulis buku gitu loh. Karena kalau satu persatu ini kan terpisah-pisah, jadi sulit untuk dinikmati banyak orang begitu. Rata-rata itu hasil ngaji kepada gurunya. Nah, ini nyatet-nyatet, kemudian dibukukan, dirapikan, ditasihkan kepada orang yang ahlinya, kemudian jadilah kitab. Nah, Imam Sibawai itu juga orang murid yang tipe rajin mencatat dari gurunya. Suatu ketika istrinya ini cemburu kepada Imam Sibawai ini. Kapan perhatian kepada saya? Masa pagi perhatian kepada kitab, siang perhatian kepada kitab, sore, malam kitab terus yang dipegang itu. Kapan pegang saya? Akhirnya muncullah sifat naluri perempuan. Hanya suatu hari Imam Sibawai ini keluar rumah, kitabnya ini dikumpulkan semuanya, ditaruh di belakang rumah dan mau dibakar sama istrinya. Ini kadang-kadang perempuan itu pencemburunya sangat kuat. Padahal ini bukan sama orang ya, sama kitab. Masih tetap cemburu. Kalau memang sifat naluri perempuan itu suka banyak mendapatkan perhatian ya. Ada pepatah Arab yang mengatakan sedetik perhatian melupakan 1000 kesusahan. Karena begitu. Akhirnya benar-benar kitabnya dikumpulkan. Ternyata ketinggalan ada satu kitab. Tapi semuanya sudah dikumpulkan, ditaruh di belakang rumah, kemudian dibakar sama istrinya. Benar-benar dibakar oleh istrinya. Agak ini ya, agak ekstrim istri. Ini yang menjadikan saya ini tidak mendapatkan perhatian.
Akhirnya Imam Sibawayh pulang. Kemudian yang pertama kali dicari ya kitabnya. Mana kitab saya? Ya, istrinya bilang ada di belakang. Ada di belakang. Dicari di belakang. Mana kitabnya? Ya itu sudah jadi abu itu. Nah, ini sudah. Karena saking begitu perhatiannya kepada ilmu. Makanya ada satu kitab yang berjudul Al-Ulama Al-Uzzab, ulama-ulama yang menjomblo. Ada lebih dari 40 lebih ulama. Ya karena fokus dan konsentrasi kepada ilmu seperti yang dilakukan oleh Imam Sibawayh. Karena nanti kalau punya istri pasti terganggu. Termasuk Imam Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin. Termasuk pengarang kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi juga, itu termasuk dia orang yang tidak menikah seumur hidupnya. Apa mau masuk daftar situ nanti dimasukkan. Ada, tapi jangan niru kalau udah bisa menjomblo tapi udah rajin ngaji, udah rajin belajar, udah rajin hadir majelis, ya jangan. Itu jomblo yang merana. Mbak Diana. Nanti ada karangan kitab khusus wanita-wanita yang menjomblo. Nah itu alasan yang berikutnya karena Imam Ibnu Hajar itu orang yang zuhud. Alasan yang berikutnya Imam Ibnu Hajar itu orang yang sangat muhibbin. Apa muhibbin? Muhibbin itu istilah khusus. Ya cinta artinya memang. Tapi muhibbin ini lebih bisa dipakai untuk orang yang muhibbin li ahlil bait. Para pecinta habaib. Disebutnya muhibbin. Jadi harus tahu istilah-istilah itu. Indonesia kalau disebut muhibbin artinya pecinta habaib. Ya kita cinta sama habaib itu jangan pilih-pilih. Semuanya. Baik yang awam, baik yang nakal, baik yang alim, baik yang akhlaknya menurut kita tidak baik, ya semuanya kita cinta kepada habaib karena di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah. Karena kalau kita cinta kepada habaib yang alim, pasti nanti tidak cinta kepada habaib yang tidak alim. Cinta kepada habaib yang berilmu, pasti nanti tidak cinta kepada habaib yang tidak berilmu. Cinta kepada habaib yang adabnya dan akhlaknya baik, pasti tidak cinta kepada habaib yang berbeda dengan itu. Kita harus cinta semuanya. Jadi tetap kita menghormati. Urusan misalnya mereka tidak melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan, ya tidak perlu untuk kita tiru. Semisal di Besuki, saya tunjukkan biar tahu habaib-habaib di mana saja. Ini yang jual pupuk di utaranya masjid itu Habib, namanya Habib Fahir bin Syekh Abu Bakar. Yang jual pulsa di utaranya langsung itu Habib Hud bin Syekh Abu Bakar. Habib itu. Kemudian yang punya toko pramuka ini Habib Syauki Al-Habsyi. Habib itu. Beda dengan yang sebelahnya itu orang Arab tapi bukan Habib. Mulia orang Arab tapi bukan Habib. Ada juga yang jual jamu di kampung Arab, Habib Muhammad namanya. Terus yang jaga kedai di baratnya Indomaret Jalan Raya ini, itu juga Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar. Habib, banyak habaib-habaib. Yang punya toko pancawarna, Habib Ayib Al-Habsyi. Termasuk yang biasanya hadir, sekarang tidak hadir itu Syarifah Rania Al-Idrus, itu juga keturunan Rasul. Jadi kita tetap wajib menghormati kepada siapapun. Saya kalau sama habaib ya cium tangan, walaupun orang biasa, walaupun secara keilmuan misalnya lebih tinggi saya tetap cium tangan, bukan karena ilmunya tapi karena nasabnya. Kita mau amalnya setinggi apapun, urusan nasab tetap kalah sama mereka, para habaib begitu. Dan masih ada beberapa keterangan-keterangan yang lain yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Jadi sini ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bisa bertanya seputar materi atau bisa bertanya di luar materi. Yang barusan Ustaz Ya. mencintai para habaib. Tapi kalau lebih condong sama yang satunya ada apa? Boleh-boleh saja.
Itu kan kecondongan. Misalnya saya kecondongan mencintai habaib kan ada juga. Lebih cinta kepada Habib ini, tapi semuanya tetap hormat. Itu tidak apa-apa. Yang penting kita tetap menghormati semuanya. Karena kecondongan hati itu tidak bisa dibohongi. Tetap. Misalnya kepada anak, itu kita harus bersikap semuanya sama, ngasih pemberian sama. Tapi kecondongan hati tetap tidak bisa. Lebih suka sama anak yang ini, itu tetap tidak bisa. Hati itu tidak bisa dipaksakan. Makanya orang yang berpoligami itu harus adil dalam segi dohir, segi batin tidak bisa. Hatta Rasulullah itu tidak bisa. Ada salah satu istri yang lebih dicintai oleh Rasulullah, tidak bisa. Kalau adil dalam segi cinta tidak bisa. Tapi adil dalam segi dohir ya wajib. Itu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Insya Allah mulai besok akan saya bahas terkait dengan Tasu'a dan Asyura dan amalan-amalan apa saja dan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada hari Asyura. Mulai besok dan hari Selasa, 2 hari insya Allah saya bahas. Wallahu a'lam bishawab.